Hari ini saya mau berbagi tips menghemat uang dengan baterai. Kok bisa? Jadi ceritanya di rumah kita itu pasti sekarang ini ada banyak banget device kecil-kecil yang pakai baterai kayak gini, baterai double A, baterai triple A gitu ya. Dan kalau kita beli di toko itu ya banyak sih yang jual, harganya juga terkesan murah, tapi jangan salah, karena kita rutin beli dikit-dikit kalau habis beli lagi itu ternyata bisa jadi pengeluaran yang lumayan boros ya. Nah, salah satu solusinya adalah beli baterai yang bisa dicas lagi. Jadi belinya cukup satu kali aja tapi bisa dipakai bertahun-tahun bre. Yang saya jadikan contoh hari ini adalah baterai double A yang rechargeable, bisa dicas lagi. Tapi pada prakteknya nanti bisa juga kamu beli baterai triple A yang bisa dicas lagi gitu ya. Dan untuk device percontohannya saya pakai mouse gaming yang pakai baterai double A kayak gini. Kenapa pakai double A? Karena pengalaman dulu ya, saya sempat punya mouse gaming wireless pakai baterai tanam. Ternyata setelah beberapa tahun pakai baterainya rusak gitu. Nah waktu mau ganti baterai itu yang ribet, harus bongkar mouse-nya. Udah gitu ternyata baterainya nggak ada yang jual bre. Sekalinya ada harganya mahal banget. Dan zaman itu belum banyak orang jual baterai custom kayak sekarang ya. Jadi akhirnya waktu itu saya udah berhenti aja pakai mouse wireless dengan baterai tanam dan beralih mouse wireless yang pakai baterai double A. Bisa ganti dengan gampang. Harga boleh dibilang mahal tapi performance-nya hampir sempurna bre. Asus ROG Strix OLED XG32 UCWMG. Monitor OLED 32 inci dengan dual mode. Bisa jalan 4K 240Hz dan dengan satu klik berganti menjadi Full HD 480Hz. Klaim response time OLED 0,3 milisecond bukan abal-abal karena panelnya memang sanggup untuk itu. Dilengkapi banyak fitur untuk menjaga panelnya tetap sehat seperti custom heatsink dan Asus OLED Care Pro dengan Neo Proximity Sensor yang bisa mendeteksi usernya pergi dari depan layar dan otomatis mematikan panel untuk mencegah burn-in. Selengkapnya cek langsung keranjangnya aja. Nah kalau kita bicara tentang baterai itu kalau kita beli ada yang modelan di toko itu baterai generik kayak gini ya. Ada Panasonic, ada ABC, ada Nasional dan sejenisnya. Untuk harganya saat video ini dibuat yang baterai generik gitu ya. Itu biasanya 17 ribuan udah bisa dapat 4. Terus ada lagi yang versi alkaline. Wah kita bilangnya alkalin gitu ya. Itu lebih mahal lagi, 22 ribu dapat 2 doang. Emang sih lebih awet tapi kalau beli berkali-kali ya terasa juga. Kayak misalkan saya pakai mouse gaming gitu ya. Katakanlah dia punya spek 250 jam pemakaian. Nah penggunaan saya lumayan intens, setiap hari bisa 8-10 jam bahkan lebih kalau pas lagi ada game yang mesti ditamatin gitu ya. Jadi kalau dipukul rata setiap hari 10 jam pemakaian, berarti setiap 25 hari saya perlu ganti satu baterai alkalin. Yang tadi harganya 22.000 dapat 2 gitu ya. Berarti tiap 50 hari hampir 2 bulan saya ganti baterai satu set, beli 22.000 dikaliin setahun udah lumayan tuh bre. Tapi begitu beli baterai yang bisa dicas kayak gini, belinya sekali memang lumayan mahal dibandingin baterai biasa, tapi bisa dipakai sampai bertahun-tahun. Nah tinggal baterai mana yang perlu kita beli. Ini kita singkirkan aja, kita bagi. Yang di atas meja ini semuanya adalah baterai rechargeable. Ini saya bagi menjadi 3 kelompok. Nah gini nih ya, yang 3 ini namanya adalah baterai nikel. Ini dia punya spesifikasi tegangannya cuma 1,2 volt. Yang tengah ini adalah baterai lithium. Dia tegangannya 1,5 volt. Yang ini baterai lithium juga tapi 3,7 volt. Jadi jangan sampai salah beli yang kayak gini. Karena kebanyakan device kita di rumah itu butuh tegangan paling sekitar 1,5 volt aja. Kalau pakai yang ini bisa rusak. Jadi ini kita singkirkan juga bre. Nah kita fokus ke 2 jenis baterai ini. Nikel dan lithium yang bisa dicas. Sebelum kita pilih baterai mana yang lebih cocok, ada bagusnya kita cek dulu spesifikasi device yang butuh baterai. Ada yang masang speknya tapi ada juga yang enggak. Kalau misalkan jam dinding nggak ada speknya. Jadi silahkan beli yang mana aja. Tapi begitu masuk ke mouse gaming itu biasanya disebutin. Kita ambil contoh mouse yang saya pakai, tertulis minta baterai dengan rating 1,5 volt 25 mAh. Mouse ini saya jadikan contoh karena ada dampak yang langsung terlihat kalau kita pasang baterai yang tidak sesuai. Jadi kalau ini 1,2 volt, yang ini 1,5 volt, kalau saya pasang ke mouse yang tadi butuh 1,5 volt ternyata langsung kelihatan bedanya bre. Jadi begitu dipasang yang 1,2 walaupun dia full charge ternyata kapasitas baterai
baterai yang terbaca di mouse-nya nggak bisa 100%, mungkin sekitar 70-an% kali ya. Karena tadi firmware di dalam mouse-nya hanya bisa membaca 100% kalau baterainya 1,5 volt. Ini mau dicas sampai kapanpun ya cuma 1,2, paling banter 1,3 sekian gitulah ya. Jadi otomatis terbaca nggak full. Tapi begitu pakai baterai yang ini, dia waktu full charge 1,5, lebih dari 1,5 lah ya. Begitu masuk ke mouse-nya, udah langsung otomatis terbaca 100%. Software-nya nggak bingung, kita yang pakai juga nggak bingung. Soalnya awal-awal dulu saya sempat bingung juga dipasang, kok nggak bisa full? Apakah baterainya yang rusak? Dicas lagi tetap nggak bisa full. Ternyata ya itu tadi, mintanya 1,5 bukan 1,2. Lebih lanjut lagi, baterai kayak gini itu dianggap habis bukan karena tegangannya 0. Jadi nggak perlu sampai 0. Kalau dia udah menyentuh 1 dan lebih rendah lagi, itu udah terhitung habis. Jadi kalau yang ini tadi dari 1,2 dia turun ke 1, itu udah dianggap habis bre. Jadi jaraknya secara teori ya lebih jauh ini dari 1,5 ke 1 volt, yang ini 1,2 ke 1 volt. Jadi secara teori lithium ini akan bisa sedikit lebih awet. Wah berarti bang kan bisa pakai baterai yang ini tadi 3,7 volt, berarti nggak habis-habis dong. Enggak gitu juga sih. Soalnya kalau device-nya bilang 1,5 berarti dia mungkin kalau dipasang 1,7 masih oke lah ya. Tapi begitu 3,7 lebih dari 2 kali lipatnya, ini malah bisa jadi masalah. Bisa-bisa barangnya yang rusak karena tegangannya terlalu berlebih. Nah sekarang soal harga, ini yang menarik. Kalau kita beli yang 1,2 volt ini harganya dia lebih murah. Rata-rata 40 ribuan kita dapat 4 biji. Jadi satunya ini sekitar 10 ribu. Tapi di sini kita butuh beli charger terpisah. Mungkin harganya sekitar 15-20 ribuan kali ya. Nah sedangkan baterai yang lithium kayak gini, ini nggak butuh charger bre. Harganya memang sedikit lebih mahal. Jadi per bijinya ini sekitar 40 ribuan. Ada yang dijual satuan, ada yang dijual per 2 biji atau per 4 gitu ya. Tapi kurang lebih jatuhnya 40 ribu. Nah di sini ngecasnya lebih enak bre. Nggak perlu beli charger terpisah. Yang ini pakai micro USB. Udah bisa tinggal colok langsung cas sendiri. Yang ini udah pakai Yang ini pakai USB-C, lebih canggih coy. Dan yang ini malah lebih asik lagi, bisa dibuka dan langsung dicolokin ke port USB-A. Asik kan ya? Jadi lebih fleksibel dan lebih gampang. Kalau yang ini tadi mau kamu bawa pergi-pergi berarti kamu harus bawa charger. Kalau yang ini nggak perlu bre. Kemudian untuk usia baterai, ini bukan daya tahan baterai, tapi usia seberapa awet dia bisa dipakai, sampai berapa tahun gitu ya. Nah untuk baterai nikel kayak gini, dia secara teori hanya bisa mencapai 500 sampai 1000 charging cycle. Jadi hanya bisa dicas tadi 500 sampai 1000 kali doang. Sedangkan yang lithium itu secara teori bisa 2 kali lipat, bisa 1000 sampai 2000 kali. Pada prakteknya sepertinya teori ini memang benar. Jadi saya udah pakai baterai cas kayak gini udah sejak lama gitu ya. Ini adalah baterai yang pertama kali saya beli, baterai nikel cas ya. Dan dari sejak saya awal dulu beli bertahun-tahun yang lalu sampai hari ini saya udah beli beberapa batch. Jadi ini adalah yang tersisa. Ini dari yang pertama dulu sampai hari ini tersisa satu doang yang bagus, yang lainnya udah jelek. Terus yang ini malah dari awal udah jelek semua. Tapi yang pasti baterai yang satu ini itu dari awal pakai udah nggak bagus. Terus yang satu ini juga sama, saya pakai ternyata dari 4 biji itu nggak semuanya bagus out of the box. Jadi ada yang cepat habis, terus seiring berjalannya waktu ada yang udah rusak dan sisanya ya nggak semuanya bisa 100% beres gitu ya. Nah sedangkan baterai lithium kayak gini dia lebih konsisten. Dari sejak awal beli yang paling tua yang ini, udah beberapa tahun yang lalu juga, sampai hari ini dia performance-nya masih bagus-bagus aja. Jadi ini saya beli satu set isinya 2 dan dua-duanya masih bagus dan belum ada penurunan performance yang bisa saya perhatikan. Nah kalau gitu dari semua baterai yang ada di atas meja ini kira-kira mana yang lebih direkomendasikan? Untuk baterai nikel ini karena dia 1,2 volt berarti dia cocok untuk dipakai di device-device yang tidak terlalu boros listrik. Misalkan dipakai di jam, terus di remote atau di mainan anak-anak. Dan karena barang-barang tadi dipakai di rumah aja berarti pakai charger terpisah juga nggak masalah. Nggak perlu dibawa kemana-mana. Habis langsung dicas dipakai lagi gitu ya. Dan karena harganya murah, saya tetap pakai baterai kayak gini. Jadi 40 ribu tadi dapat 4 gitu ya, bisa dipakai untuk 4 buah jam gitu kan. Tapi untuk mouse gaming, terus buat controller wireless untuk ngegame juga yang pakai baterai AA, saya pilih pakai yang lithium kayak gini. Yang pertama karena tadi dia daya tahannya sedikit lebih bagus dibandingin yang ini dari pengalaman saya. Terus juga dia nggak butuh charger terpisah. Jadi kalau mau ngecas cukup pakai kabel charger yang saya punya dan udah gitu doang. Ditambah alasan ketiga, baterai lithium ini ternyata bobotnya jauh lebih ringan dibandingin baterai nikel. Kita coba timbang.
Untuk baterai yang ini, yang kanan, ini dia dimensinya lebih pendek. Jadi kalau dipasang itu dia memang suka lepas sendiri ya, nggak tahu kenapa kayak gini. Jadi ini saya singkirkan aja. Kita timbang yang sehat aja, ini yang masih dijamin sehat nih ya. Bobotnya 30 gram. Ini yang nikel. Satu lagi 27 gram. Jadi kurang lebih 30 lah ya. Kalau dibandingin sama yang lithium ini 17 bre. Terus yang ini malah 15. Yang ini cuma 21. Selisih bobot kayak gini kalau untuk mouse dan controller gaming itu berat banget loh. Jadi akhirnya semua baterai yang ada di atas meja ini saya rekomendasikan. Buat di rumah pakai nikel aja nggak masalah karena lebih murah. Tapi untuk device yang butuh performance, daya tahan baterai yang lebih lama, pakai yang lithium 1,5 volt ini akan lebih cocok. Dan setelah saya pakai semuanya ini, pengeluaran untuk beli baterai bener-bener zero. Untuk mouse nggak perlu lagi 1-2 bulan beli baterai baru. Untuk jam juga bertahun-tahun nggak perlu beli baterai. Tinggal pakai satu, dicas lagi habis, cas lagi habis, dan begitu seterusnya. Kalau kamu malas nyari, saya udah kasih linknya di bawah. Silahkan diklik aja, mau yang nikel, mau yang lithium. Ada beberapa yang bisa langsung kamu check out.